Halo subloversnya Inces, apa kabar? Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel saya ya. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bantu share juga, serta aktifkan notifikasinya agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke. Ya, ini adalah diary reading untuk teman-teman ya. Untuk semua zodiak. Hari ini tanggal 10 Juni 2021 bertepatan dengan gerhana matahari ya, solar eclipse yang ada di Gemini tadi sih sebenarnya sekitar jam 7 pagi gerhananya. Oke, mungkin di Jakarta nggak bisa lihat ya, karena hanya di beberapa tempat saja yang bisa melihat gerhana matahari itu. Oke. Seperti biasa ya, saya selalu mengingatkan untuk tidak menjadikan apapun hasil readingan ini sebagai hasil akhir kamu dalam mengambil keputusan. Tetap tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Sang Pencipta, pemilik semesta ini. Kita lihat seperti apa energinya hari ini tanggal 10. Oke. Energi Mars, energi Scorpio. Oke, Lotus Flowers. Suatu hal yang completion ya, full moon. Ini berarti suatu hal yang berakhir. Bulan yang ada di Gemini saat ini, dan matahari maksud saya matahari dan bulan sekarang posisinya sama-sama ada di Gemini ya. Ya, sama-sama ada di Gemini. Jadi full moon berarti nanti full moon itu berarti 2 minggu lagi. Full moonnya akan ada di Capricorn ya. Oke. Hari ini sepertinya ada suatu hal yang terjadi tiba-tiba, ada suatu ledakan yang terjadi yang meminta kita melakukan perubahan secara cepat ya. Energi gerhana matahari yang ada di Gemini itu adalah tentang perubahan cepat ya, perubahan cepat yang bisa kita lakukan di sini ya guys. Jadi transformasi ini tentang persiapan untuk menemukan kebijaksanaan ini. Lotus Flowers ini adalah tentang kebijaksanaan. Dragonfly ini kan tentang perubahan. Berarti kita ada sesuatu hal yang ingin dimunculkan, yang ingin dikeluarkan dari dalam diri kita, entah itu tentang diri kita sendiri, entah itu seseorang ya. Yang jelas secara kolektif di sini berbicara energinya tentang perubahan yang cepat yang dilakukan untuk kembali menemukan cahaya. Cahaya itu berasal dari dalam diri kita. Ya, perubahan anak batin, inner voice-nya kita di sini. Oke, ya, energinya seperti itu hari ini. Dan selanjutnya kita lihat dari tebaran kartunya seperti apa situasinya untuk hari ini. Readingan ini bersifat timeless ya, walaupun saya membuatnya energinya untuk hari ini
Ya, mungkin ketika kamu pertama kali menemukan video ini, mungkin energinya baru berlaku untuk kamu ketika kamu menonton video ini ya guys. Oke, saya akan menarik 12 kartu seperti biasa. Energi dari ke-12 elemen zodiak dimulai dari Aries, Taurus, Gemini, ya. Oke, dan energi dari Cancer seperti apa? Fokus ya. Lalu selanjutnya energi dari Leo. Cancer hari ini sepertinya akan fokus bekerja ya. Leo ingin move on. Oke, dan Virgo menjadi bijaksana ya. Melihat kembali, checking seperti itu di sini sepertinya energinya memeriksa sesuatu yang ingin diperhatikan, ada suatu hal yang diperiksa atau ya melihat ke oke, dan energi Libra masa lalu. Selanjutnya energi dari Scorpio. Oke, energi Sagittarius. Energi dari Capricorn. Wow, energi Capricorn banget ini tentang rumah ke-10. Energi rumah ke-11 Aquarius. Dan energi Pisces rumah ke-12 ya. Oke. Lompat dia. The Fool, awal baru ya di sini. Oke, energinya hari ini memang tentang perubahan, perencanaan. Ada suatu hal. Artinya hari ini kita diminta untuk lebih percaya diri dengan apapun yang ingin kita lakukan ya, karena pada akhirnya kita tetap akan sendiri ini dalam artian luas ya, sendiri, mati pun kan kita sendiri. Jadi kita pada akhirnya di sini menyendiri, berpikir sendiri. Karena yang bisa melakukan apapun itu adalah diri kita sendiri. Ya, sedangkan orang-orang yang ada di sekitar kita itu hanyalah pelengkap. Mereka mungkin bisa bertanggung jawab untuk melindungi kita, menjaga kita. Ya kan, cinta mereka itu akan jika itu tentang suatu hubungan romantis ya, cinta mungkin bisa melindungi mereka, tapi mereka tidak melindungi kebahagiaan kita. Ya. Mereka tidak akan melindungi kebahagiaan kita. Jadi siapa yang melindungi kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri. Energi The Fool ini adalah meminta kita untuk melangkah, terus maju, bergerak ke tujuan kita dengan tanpa rasa takut lagi. Pada akhirnya sesuatu hal yang di dalam diri kita itu yang sudah lama kita pendam selama ini, kita keluarkan juga. Entah ini hubungan suatu hal yang ingin kita ungkapkan, entah itu perasaan yang sudah lama kita tunggu mungkin di sini ya, yang dimana pada akhirnya di sini saya lihat kita akan mulai fokus pada hal yang benar-benar kita cintai, hal yang benar-benar kita hargai, value-nya kita, suatu hal yang menjadi suatu hal yang memang kita fokuskan, yang kita kuasai, yang membutuhkan perhatian kita selama ini. Jika ini tentang kehidupan secara umum yang harus kita fokuskan, yang harus kita bawa, kita lihat itu adalah diri kita sendiri. Fokus pada hal-hal yang ada di sekitar kita, detail.
begitu ya kan, dan bersyukur dengan apapun yang kita miliki ya di sini. Beberapa mungkin di sini memang hari ini ada yang ingin melakukan perjalanan atau berkunjung, pindah, energinya masih sama ya, seperti beberapa hari yang lalu. Tetapi hari ini lebih dominan lagi ke dalam diri kita sendiri di sini. Ini tuh tentang keadilan dan penyelesaian. Ya, completion itu adalah tentang penyelesaian. Mungkin hari ini baru rencana. Kalian sudah berencana bahwasanya sesuatu hal di masa lalu itu hanya jadikan pelajaran aja. Waktunya kalian menyelesaikan, mengakhiri sesuatu hal yang sudah berakhir ya. Ini masa berpikir kalian itu sudah selesai dan waktunya untuk membuat rencana baru untuk memulai suatu hal yang baru agar bisa dimunculkan. Ya mungkin di sini membutuhkan saran dari atasan, dari orang tua, atau ya mulai memikirkan, merencanakan tentang masa depan. Fokus pada ya yang kalian inginkan tentunya di sini. Bukan lagi kalian mencari validasi atau pengakuan dari arah luar yang di sini, tetapi kalian lebih menjadi bijaksana di sini. Kalian pada akhirnya mampu move on dan mencintai diri kalian sendiri di sini ya kan, yang entah itu hubungan yang sudah berakhir yang memang harus kalian tinggalkan di sini ya kan. Nih, kalian sudah bisa akhirnya membelakangi masa lalu itu, menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang selama ini selalu kalian tanyakan. Ini fokus pada impian kalian yang ingin diwujudkan, yang selama ini kalian takut mungkin ya kan untuk memulai bergerak maju, itu masih takut ya kan untuk mewujudkan harapan kalian itu. Tetapi pada akhirnya kalian menemukan pemahaman atau cara baru di sini ya kan untuk meruntuhkan belief sistemnya kalian, merubah cara berpikir. Masih ada yang bingung ya apa itu belief system ya, masih banyak yang bertanya kepada saya, menanyakan tentang apa sih Kak belief system itu gitu ya kan. Belief system itu apa? Nah, kebanyakan dari kita ya beranggapan bahwa belief system atau sistem kepercayaan itu ada apa ya, kayak pemahaman kepercayaan itu berhubungan dengan agama begitu ya. Sistem kepercayaan itu enggak melulu berhubungan dengan agama. Oke. Ya di sini saya kasih tahu teman-teman ya bahwasanya sistem kepercayaan atau keyakinan iman itu enggak melulu berbicara tentang agama ya, karena agama beda lagi. Memang agama itu juga termasuk ke dalam belief system, tapi belief system atau sistem kepercayaan itu, keyakinan atau kepercayaan tidak melulu berhubungan dengan agama, tetapi kepercayaan itu adalah pendirian kita, idealisme seseorang tentang sesuatu atau sebuah kebiasaan. Ya kan? Sebuah kebiasaan, ya kebiasaan itu banyak. Ya kan, adiksi, suatu hal yang kemelekatan, trauma, ya contohnya kalau mau dijabarkan semua seperti itu. Ya kan? Contohnya itu misalkan seorang yang terlalu memegang dogma atau aturan-aturan yang dimana hal itu sudah tidak worth it lagi dengan perubahan zaman yang ada saat ini. Seperti belief sistemnya orang zaman dulu tentang perjodohan, ya kan, itu kan udah gak worth it lagi dengan zaman kita sekarang. Jadi kita harus merubah belief system yang seperti itu dengan perubahan atau kemajuan zaman yang sekarang sudah modern. Dan dulu tahun 2018, 2017 kita belum ada pandemi, nggak ada ceritanya itu yang namanya kita lockdown. Dan 2019, 2020
sepanjang tahun 2020 kita hampir di lockdown terus hingga saat ini. Kita dibatasi untuk berkerumun begitu, ya kan? Nah, itu kan termasuk juga ke dalam belief system yang dimana kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Dan itu harus dilakukan secara cepat. Inilah yang terjadi hari ini, ya kan? Pada akhirnya kita mampu untuk merencanakan. Akhirnya kita menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini kita tanyakan pada diri kita. Dan kita bisa bergerak dengan merubah perspektif kita itu. Maka harapan kita itu bisa terwujudkan, ya teman-teman. Saya pikir ya hari ini seperti itu energinya, ya. Dan energi dari full moon, bukan full moon ya, gerhana bulan ini, solar eclipse ini memang meminta kita untuk melakukan perubahan. Tetapi karena ini ada di Gemini dan penguasa gerhana matahari kali ini adalah Merkurius, ditambah lagi Mercury yang saat ini retro, memang akan terjadi delay. Ini kartu yang menunjukkan tentang delay. Ya, 2 kartu ini sudah muncul duluan. Ini memang menunjukkan tentang adanya delay. Tetapi bukan berarti hal ini tidak akan terjadi. Hanya saja delay ini meminta kita untuk memperlambat gerakan kita. Dan mungkin akan mulai dilakukan untuk look into yourself dulu. Kita mulai mendengarkan anak batin kita, ya, inner voice kita, suara hati kita yang mulai kita dengarkan. Dan kita mulai tidak peduli dengan dogma-dogma, tetapi kita menyesuaikan, bersikap fleksibel dengan keadaan yang saat ini sedang terjadi di lingkungan sekitar kita, ya. Setiap individu pasti situasinya akan berbeda, entah itu suatu hubungan, entah itu pekerjaan, entah itu ya hubungan ini banyak dengan keluarga, dengan pacar, dengan suami, ya kan, hubungan apa saja yang dimana kita sudah tidak lagi ingin memaksakan kehendak kita, tetapi kita merubah cara berpikir kita bahwasanya memang ada hal-hal yang harus kita rubah supaya kita bisa bersatu, ya kan, harus seimbang dulu, find balance dulu di dalam diri kita agar kita bisa melakukan pekerjaan untuk menemukan kebijaksanaan itu. Oke ya teman-teman, saya pikir ini sudah selesai. Dan jika kamu suka dengan video ini, tinggalkan komen kamu di bawah video ini. Sekali lagi thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.